Candle Maker Petition atau petisi produsen lilin adalah sebuah artikel keren karya ekonom besar asal Prancis, yaitu Frédéric Bastiat. Artikel ini ditulis pada awal abad ke-19. Artikel ini sangat menarik untuk diulas karena mengandung pelajaran ekonomi yang dalam dan disajikan dalam bahasan yang mudah dimengerti. Artikel ini secara spesifik menyindir pemerintah yang melakukan kebijakan tarif impor dan perlindungan produsen untuk meningkatkan ekonomi di negaranya. Artikel ini masih relevan hingga sekarang. Mari kita simak ceritanya. Pada awal abad ke-19, bola lampu dari listrik belum ditemukan. Orang terbiasa beraktivitas malam dengan menggunakan penerangan yang berasal dari pembakaran lilin, lentera, petromak, atau kayu. Pada zaman itu, banyak sekali produsen yang tergabung dalam rantai pasok industri penerangan, seperti lilin, lentera, minyak, sumbu, kawat, besi, resin, dan alkohol. Suatu ketika, produsen merasa dirugikan oleh datangnya rival yang tangguh tak terkalahkan. Produsen industri penerangan mengalami penurunan pendapatan karena sinar matahari bersinar lebih lama daripada biasanya. Para produsen itu akhirnya menggugat pemerintah untuk melindungi industri mereka. Pemerintah itu tentu saja selalu bertindak mendukung hajat rakyat. Pemerintah ingin masyarakatnya tetap bekerja dan mendapatkan income. Dengan pendapatan itu, masyarakat memiliki daya beli untuk mencukupi kebutuhan diri dan memberikan pendapatan terhadap para produsen. Pemerintah tidak ingin rakyatnya menganggur dan tidak mendapatkan uang. Dengan pertimbangan itu, pemerintah mengabulkan petisi atau permintaan dari koalisi produsen lilin. Pemerintah menetapkan aturan untuk menutup semua jendela rumah-rumah rakyat, supaya sinar matahari tidak masuk ke dalam rumah. Dengan demikian, masyarakat akan terus membeli produk seperti lilin dan lentera. Produsen lilin, lentera, dan industri lain yang menopangnya akhirnya bisa hidup. Para produsen menikmati kenaikan order penjualan dengan adanya kebijakan pemerintah ini. Lapangan kerja pun terbuka lebar. Masyarakat juga akhirnya mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Roda ekonomi sepintas terlihat menggeliat. Benar memang, produsen mendapatkan profit yang melimpah dari kebijakan ini. Pemerintah juga mendapatkan pendapatan dari pajak, menurunkan angka pengangguran, dan menyejahterakan rakyatnya. Namun, menurut Frédéric Bastiat, kebijakan ini sangat merugikan ekonomi secara keseluruhan. Konsumen adalah pihak yang paling dirugikan. Seharusnya, konsumen bisa mendapatkan penerangan secara gratis dari matahari alam. Tapi, konsumen dipaksa untuk menutup jendela dan membeli lilin dengan harga yang sangat mahal. Seharusnya, konsumen bisa membeli barang lain yang lebih bermanfaat, seperti membeli sepatu, pakaian, makanan, atau minuman yang bergizi, memperbaiki rumah, dan keperluan lainnya. Dengan adanya kebijakan ini, konsumen tidak bisa melakukannya. Kekayaan sesungguhnya tidak tercipta, tetapi malah sebaliknya, musnah. Kisah petisi produsen lilin ini mengajarkan pada kita tentang opportunity cost, sebuah konsep ekonomi tentang biaya yang muncul akibat pilihan lain yang tidak dipilih. Dari kisah ini, kita disarankan untuk bisa melihat apa yang tidak terlihat, tentang konsekuensi yang tidak diharapkan dari sebuah kebijakan tertentu, tentang konsep jangka panjang dan jangka pendek. Adapun contoh realitas Candle Maker Petition yang masih ada sampai sekarang adalah tarif, kuota, dan larangan impor. Kemudian, regulasi rumit bagi perusahaan baru dan bailout pada perusahaan tertentu. Benar memang, rakyat akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan dari perusahaan-perusahaan yang terselamatkan dari persaingan ketat. Namun, perusahaan-perusahaan itu sejatinya tidak kompetitif dan tidak efisien. Pekerjanya pun sebenarnya adalah orang pengangguran terselubung dan tidak produktif secara ekonomi keseluruhan. Benar memang, perusahaan bisa terlindungi dari perusahaan lain yang lebih efisien di luar negeri melalui kebijakan tarif, kuota, dan larangan impor. Tapi, harga mahal produk dalam negeri yang tidak efisien itu harus dibayar oleh rakyat itu sendiri yang berlaku sebagai konsumen.
Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.